yang baru pertama kali hadir di gereja kami, welcome to FICC Church. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai gereja kami, dapat menghubungi KAR Departemen. Dan kiranya kami berharap Bapak Ibu kembali datang ibadah untuk minggu depan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih juga para pelayan yang sudah melayani pada ibadah kali ini. Kiranya pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa setiap hari Rabu dan Jumat diadakan doa siang pada pukul jam 11 siang di lantai 2 gereja kita. Dan doa malam yaitu Late House Prayer akan dimulai jam 7 malam melalui online. Untuk link yang akan diberikan melalui grup WhatsApp gereja. Persembahan dijalankan melalui kantong kolektor. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, dapat menggunakan amplop coklat yang berada di depan pintu gereja. Shalom FSCC Youth, shalom. Jangan lupa hadir ya di ibadah FSCC Youth setiap hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat jam 5 sore. Jangan lupa hadir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan membacakan visi dan misi gereja kita. Kita akan nanti membacanya bersama-sama, akan ditayangin ya. Kita baca 1, 2, 3. Visi, selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Misi, menjangkau jiwa yang tersesat ke keluarga-keluarga kepada Kristus untuk diselamatkan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 14, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Pertolongan dan keselamatan kita yang datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara sekalian.
Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada sore hari ini, dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai detik ini, semua adalah kasih karunia Tuhan. Penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami akan memuji, memuliakan Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa, dan roh kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan, kekurangan kami, ketidaklayakan kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami menyadari kami sebagai manusia tidak ada satupun yang sempurna di hadapan-Mu. Tapi kami bersyukur kepada Allah atas kematian-Mu dan kebangkitan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau menyempurnakan kami, Engkau menguduskan kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Supaya hidup kami ada perkenan-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap hati, jiwa, dan roh kami. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya menguasai hati, jiwa, dan roh kami. Urapi lidah, bibir, mulut kami untuk kami memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan bebaskan roh kami. Kami percaya Roh Kudus yang berkarya di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini Tuhan. WA Singer Tim Musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapak Paulus Joko Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bukan kehendak hamba-Mu, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara, murapi lidah, bibir, mulut hamba-Mu secara khusus. Perkataan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Firman-Mu boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah sukacita Allah berlimpah di atas setiap kami. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan kami inilah kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja secara luar biasa. Kami menerima sukacita Allah yang besar dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau sudah membebaskan roh kami dengan memberikan roh sukacita, damai sejahtera Kristus ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kuasa setan, iblis, dan roh jahat bentuk apapun mengganggu, menghalangi ibadah ini, kami berdoa dengan satu hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengusir, kami menolak semua rencana iblis bentuk apapun. Aku perintahkan keluar saat ini juga. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami terima otoritas Allah bekerja, berkarya, menyucikan hati, jiwa, dan roh kami karena Tuhan bertakhta di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, terima kasih. Tolong setiap kami yang datang pada sore hari ini, yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang punya pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah yang sakit Engkau jamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Biarlah kami pulang dalam ibadah ini kami sudah dilepaskan, kami disehatkan, dikuatkan iman kami, disehatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sebagai anak-anak Allah menjadi pewaris-waris kerajaan sorga. Kami siap untuk memuji, menyembah Allah dan roh dan kebenaran. Bapa di sorga, pimpin saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Tidak ada hambatan apapun. Supaya mereka boleh datang memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Supaya mereka diberkati. Bagaimana Tuhan bertakhta di atas pujian umat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, selamat sore FICC. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kita, dan rancangannya selalu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah.
Mari kita berikan tepuk tangan termulia buat Tuhan kita sore hari ini. Kami ngagum akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kita, Yesus hadir untuk mengangkat kita, amin. Ku kagumi cara-Mu Tuhan. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Jalan-Mu, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bawa pujian ini dari awal lagi. Kita kagum akan kebaikan Tuhan. Dan mari kita naikkan pujian kita, haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ini pengakuan kita pada sore hari ini. Tak menyerah akan hidupku. Kami kagum Tuhan. Ku kagumi cara Tuhan mencintai setiap kami. Amin. Dari cerita proses hidupku. Mari katakan dari hatimu yang terdalam. Untuk mengangkatku, ku tahu tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Yes, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, tak terduga Tuhan. Jalan-Mu Kau yang ku percaya.
percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Yes Tuhan, tak terbatas di dalam hidupku. Oh, caramu, caramu mengangkatku. Kau ubahkan setiap hati kami Tuhan. Tak terbatas hidupku. Wow, tak terbatas kasih-Mu. Caramu Tuhan, Kau yang kuat, andalkan di setiap langkah hidupku. Kasih-Mu Tuhan, jalan-Mu, Kau yang kami percaya, percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan tepuk tangan yang termulia, kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, yang hebat, yang perkasa, mulia. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Sekarang kami siap meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan syukur kami dan memuji Tuhan lebih lagi pada sore hari ini. Semua umat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat sore FICC. Wah, saya lihat wajah-wajah yang begitu antusias untuk memuji Tuhan ya. Amin. Boleh lihat lambaian tangannya? Untuk semua yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Kasih yang menemukan kami, menyelamatkan hidup kami, bahkan memulihkan hidup setiap kami. Maka sebab itu kami mau terus meninggikan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari kita terus menaikkan rasa syukur kita. Katakan. Kasih yang begitu besar, Kasih-Mu lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Sebab kita sudah dibebaskan. Kita dibangkitkan oleh Tuhan. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak
hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu takkan berhenti memuji dan meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Saudara, mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami nggak akan berhenti Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji dan meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu takkan berhenti memuji dan meninggikan namamu selalu, Sebelah kiri saya. berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibangkitkan hidup yang kau beri. Sekarang sebelah tengah ya. Akan berhenti Memuji. meninggikan dibebaskan. Terakhir. Sebelah kanan saya. Suaranya harus lebih besar ya. Takkan berhenti meninggikan namamu selalu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Masih mau memuji nama Tuhan lebih lagi pada sore hari ini? Kalau gitu sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Hey! Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sama-sama serukan. Terpujilah namamu Tuhan, Dia kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan. amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kau
Boleh sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa dari dulu hingga sekarang selama-lamanya. Yesus namanya, sorakan. Sekarang saya mau dengar seluruh jemaat sama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah Raja, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Oh, dan meminta untuk selamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak lebih lagi. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Bapak Ibu sukacita pada sore hari ini. Kalau gitu kasih salam kiri kanannya. Katakan kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Wow, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Untuk kasih yang selalu menerima kami apa adanya. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, Engkau tetap menerima kami apa adanya. Menyadari itu, mari kita menjadi pribadi yang taat. Taat dengan pengertian yang benar. Bukan karena kita takut. Bukan juga kita taat karena kita hanya mencari apa yang bisa Tuhan lakukan dengan tangannya. Tapi karena kita menyadari akan kasih Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu. Mau Tuhan jawab, Tuhan gak jawab, kami akan tetap menyembah Tuhan. Karena Engkau, tiada Allah lain selain Engkau. Di hadirat-Mu, ku cari wajah-Mu.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang termulia buat Tuhan kita sore hari ini. Hadiratmu ku cari wajahmu yang ku rindu hanya dirimu pribadi yang mengasihiku.
Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Bapak, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami untuk Tuhan bentuk menjadi pribadi yang taat akan Engkau. takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Takkan Berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya. Sekalipun Engkau tak menolong kami, Tuhan, sekalipun daging kami habis lenyap, Engkaulah gunung batu karang kami, Engkaulah perlindungan kami. Biarlah kami hidup di dalam tangan kasih-Mu yang perkasa ya Bapa. Terima kasih. Dan selamanya kami akan menyembah, selamanya kami akan memuji-Mu. Sebab Engkaulah kebahagiaan kami, Engkaulah kebanggaan kami, Engkaulah damai sejahtera kami. Haleluya Tuhan, Engkaulah kehormatan kami. Kami mau labuhkan hidup kami dalam Engkau. Tolong kami Bapa, kasihani kami Tuhan. Hari-hari semakin jahat, kami mau datang dan berlindung dalam hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan, jamah kami Tuhan, rawat kami dan pulihkan kami Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Terus sebentar kami akan belajar firman. Tuhan urapi setiap kami. Hadirat-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan melingkupi ruangan ini. Demi nama-Mu yang kudus, demi nama-Mu yang kudus, kami pertaruhkan hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu melawan setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Pujian luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu kalau Tuhan gak menjawab doa kita? Kalau Tuhan tidak melepaskan, apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan? Sesak gak? Pasti ya. Itu tandanya Bapak Ibu masih diikat oleh dunia. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang telah memberi kesempatan untuk memberitakan firman. Dan tema bulan ini tetap dalam ketaatan. Kita mau belajar terus sampai minggu depan. Ketaatan itu sebuah kata yang gampang untuk diucapkan. Sederhana, tapi punya kompleksitas, dinamisitas,
dan kerumitan yang dalam. Waktu kita tuh mau menerjemahkan, kita mau melakukannya itu. Gak gampang loh. Coba saya tanya, siapa yang rajin, rutin tiap hari punya jam khusus untuk baca firman? Gak banyak. Kok bisa? Gitu lihat. Kita harus jujur ya, saya bukan untuk menghakimi Bapak Ibu, tapi saya mau membantu dan saya mau belajar juga. Karena ada pukulan-pukulan telak buat saya. Ketaatan itu gak gampang. Gampang diucapin, tapi prakteknya harus mati-matian. Gak mudah. Kenapa bisa begitu ya? Karena gini, waktu kita bicara ketaatan, itu berkaitan erat dengan jiwa. Nah, jiwa itu instrumennya pikiran, perasaan yang melahirkan kehendak. Yang menuntun manusia itu. Nah, problemnya waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam, itu rusak. Itu rusak. Jadi pikirannya itu sudah diwarnai oleh dunia. Ini yang membuat kita nih sulit untuk taat. Selalu ada distorsi. Selalu ada penghalang. Karena dunia itu. Karena kalau Bapak Ibu merenungkan, kita tuh udah dipola, udah terpatron, udah ada denah. Kalau bangunan rumah itu ada blueprintnya. Udah ada cetak birunya. Dan itu semua manusia memiliki cetak dunia. Sehingga dia sulit untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Bapa yang berkenan dan yang sempurna. Itu sulit. Manusia itu mau digiring sama kuasa gelap masuk kematian abadi. Bapak Ibu harus memilih loh. Kan kita nih rata-rata nih usianya udah di atas 50. Kita mau capai apa? Hidup sebentar loh. Gak lama ada yang meninggal. Kan kita semua loh. Bapak Ibu kalau dengar kata kematian gimana rasanya? Jangan saya dulu deh, lu aja duluan. Mau duluan, mau belakangan, lu pasti mati. Lu mau kaya, mau miskin, mau hidup lu senang, susah, lu sepanjang waktu menderita, lu sepanjang waktu berbahagia, lu pasti mati. Pasti. Kita semua ke sana. Dan waktu yang kita punya, kita selamat ulang tahun ya. Panjang umur, bukan panjang umur. Waktu lu udah makin deket. Bentar lagi, tit. Selesai. Entah 15 tahun, 20 tahun lagi. Bisa gak pergunakan buat hidup yang berkualitas? Bisa gak? Itu hidup yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Itu gak semudah itu. Kita harus bayar. Bapak Ibu kerja, usaha, saya dagang, saya bangun pagi. Kalau dulu lebih gila lagi, jam 2 pagi saya harus jalan, naik motor. Mau hujan gede harus jalan. Dari pergi sampai pulang lagi hujan. Dingin, menggigil, jalanin.
Kok bisa ya buat begituan? Tapi kok untuk hidup yang berkualitas itu kok nggak ngotot? Itu Tuhan tegur loh. Kok bisa ya? Bodoh ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ngerti saya ngomong ya? Halo? Kayaknya tegang ya. Kayak ngelihat saya ini Joko loh. Ini bukan malaikat maut Bapak Ibu. Tenang aja, slow aja. Amin. Ketaatan itu ya. Kita mesti, kemarin Melisa sudah sampaikan ya. Jadi dalam kata taat atau ketaatan itu ada unsur kata penundukan diri. Submit. Kita mau dibawahi. Nah, Bapak Ibu kalau nggak taat berarti nggak mau dibawahi. Ini bahaya. Bapak Ibu mau ke gereja 24 jam di gereja, lu anak setan gue kasih tahu. Kalau lu nggak mau disubmit sama Tuhan, pasti lu anak setan. Karena setan doang yang mau begitu. Aku hendak naik ke Gunung Kudus, tempat pertemuan. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Yesaya. Hati-hati lu Bapak Ibu. Bijaksanalah dalam hidup. Waktu kita sebentar. Berapa hari yang lalu kita ditinggal sama Mama Niko. Dia tutup usia dalam suatu ibadah padang. Hati-hati loh. Pilihan yang tepat. Nah Bapak Ibu nanti dipanggil Tuhan, waktunya udah selesai. Waktu kalau mobil mogok, akinya soak bisa diganti. Kalau kita nggak bisa Bapak Ibu, kelar hidup lo. Amin. Di dalam penundukan diri ada kepatuhan, ada kesetiaan. Jadi taat itu ada 3 hal yang harus Bapak itu perhatikan. Ini mesti digores dalam-dalam. Karena ini menyangkut masa depan hidup kita. Menyangkut kekristenan kita. Mau cari apa? Saya pernah ngomong, lu mau kaya-kaya apa? Lu mau sehebat setenar apa? Lu mau sebahagia apa? Lu dikasih umur 100 tahun lagi juga belum tentu lu punya modern semua nih. Apalagi Tangerang. Buat apa lu punya dunia dan segala isinya kalau lu binasa? Itu kan bahasa Tuhan Yesus tuh, hiperbol. Ada gak yang punya dunia dan segala isinya? Gak ada. Hati-hati loh. Jadi kita harus disubmit. Kita harus menundukkan diri. Kita harus patuh. Kita harus setia. Ada Bapak Ibu harus mengerti ya. Yang memberi perintah itu biasanya yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kita. Dalam hal ini Tuhan. Kalau kita nggak taat berarti kita menolak otoritas. Bisa dikatakan anak Allah? Terus rajin ke gereja, rajin ikut doa puasa, baca firman. Terus mau ngapain? Renungkan baik-baik. Kata taat di dalam pengertian penundukan diri tadi, jika saudara melakukannya, saudara sedang memberi nilai yang tertinggi. Proskuneo.
tunduk, sakah. Kita memberi nilai yang tinggi kepada Tuhan. Kalau sungguh-sungguh Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia yang memerintah, dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Dialah segalanya atas hidup kita, seperti PDM Jerry ungkapkan. Tuhanlah segalanya. Tuhanlah kebahagiaanku. Tuhanlah sukacitaku. Engkaulah harta abadi. Mau apa? Apa lagi yang dinantikan? Apa yang kita harapkan? Tanpa itu berarti kita mendowngrade. Dan ada Allah lain seperti tadi pujian. Ada ilah lain di dalam hidup kita. Dan itu banyak bentuknya. Istri, suami, jabatan, usaha, bisnis, pekerjaan, anak. Oh nggak bisa, saya nggak bisa ke gereja. Anak saya nggak ada yang nungguin. Macet, ada tuh yang ngomong. Kejauhan macet. Aduh rumah lu baru situ. No yang di ujung aja tuh. Yang jin aja gak mau. Puspitek aja dateng. Alasan gitu. Kita sedang meninakbobokan diri kita sendiri. Dan itu jerat loh Bapak Ibu. Ngerti gak? Kita sedang memberi makan daging. Daging ini akan binasa. Hari-hari ini kan semakin jahat. Dan Tuhan bilang sesuai firman-Nya, semua akan digoncang. Sampai yang tak tergoncang itu tetap. Siapa yang memiliki firman, dia tak akan tergoncangkan. Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Siapa yang punya firman? Ayo isi. Penuhi hidup kita dengan firman. Dan kita bisa belajar meneladani. Coba kita baca Sam. Filipi 2 ayat 8. Kemarin sore sudah disinggung sama Melisa. Filipi 2 ayat 8. Sudah dapat Bapak Ibu? Nah ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini contoh, ini teladan, ini patron yang harus kita ikuti. Dia mengesampingkan seluruh kehidupannya, kehendaknya. Waktu di Taman Getsemani kan, Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Lihat. Makanya Tuhan Yesus ditinggikan. Namanya di atas segala nama. Dan kalau kita mengikuti patron, kita diizinkan memiliki kemuliaan yang Tuhan punya. Amin. Sebentar, hidup sebentar. Bapak Ibu nggak pernah nonton berita gitu ya tentang geopolitik. Indonesia tuh nggak baik-baik. Dunia ini nggak baik-baik. Ngeri loh. Ngeri loh. Ngeri loh. Lihat ribut. Ribut sana, ribut sini. Pecah sana, pecah sini. Kan banyak hamba Tuhan bilang, kita harus lihat Israel. Israel itu patronnya dunia. Pusatnya. Itu benar Bapak Ibu.
Bisa sambil cari nggak cek itu Sam? Peta Timur Tengah yang ada Israelnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya. Tapi di dalam perjalanannya itu saya memperhatikannya dari sisi lain ya. Banyak orang itu kejebak loh. Dalam ketaatan itu seremonial agama. Rajin ke gereja. Bahkan menjadi aktivis. Malah jadi pendetanya. Tapi seremoni. Bisa gedein lagi Sam. Terus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kan Israel nih. Di sini Mesir. Di sini Yordan. Sana atas Libanon. Ke kanannya Suriah, Asyur. Ya. Terus ke sananya itu Iran, Irak. Kenapa Tuhan menempatkan bangsa Israel ada di situ? Ini pengetahuan ya, jarang ada orang yang tahu. Kalau dulu, zaman dulu pergerakan ini semua manusia ini harus lewat sini. Orang yang dari atas mau ke Afrika lewat sini, jalan sempit ini. Israel adalah persimpangan dunia. Bapak Ibu harus mengerti ya. Semua dulu itu dunia kuno itu pergerakannya melalui jalur darat. Nanti peperangan zaman dulu pun banyak di lembah Megiddo. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya kenapa Tuhan taruh itu di situ. Bapak Ibu harus ngerti. Bapak Ibu tuh posisinya tepat loh. Kalau Bapak Ibu dipanggil dipilih menjadi umat pilihannya, itu enggak penting. Saya kasih tahu supaya Bapak Ibu menghormati dan semakin setia dan taat. Ini pertempuran demi pertempuran selalu di sini. Akselerasi semua orang itu harus melewati ini. Harus melewati Israel, celah kecil. Kecil loh Israel itu. Kenapa enggak di Sumatera? Karena dunia kuno ini sentranya di sini. Orang-orang dari sini Afrika itu harus naik ke sana. Kalau lurus Libanon, ke kiri Turki, Eropa, ke kanan Asia terus. Kalau sini Yordan, sini, nih Yordan, sini Yordan, bawahnya Yaman, Oman. Ini nggak main-main, Bang. Tuhan tahu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sungguh-sungguh itu ada pencerahan. Kenapa ya Tuhan kok Israel itu taruh di situ gitu loh. Kenapa enggak di mana gitu. Ini Tuhan kasih tahu. Makanya baca Alkitab jadi tahu. Kalau enggak tahu. Percaya deh. Enggak bakal tahu. Nggak ada di buku-buku, nggak ada. Lu duduk diam, Tuhan tolong kasihani. Tuhan mau apa? Beri saya hikmat, beri saya pengertian, supaya saya semakin setia dan militan di hadapan Tuhan. Nih. Paham ya Bapak Ibu ya? Wah dahsyat lu kekristenan lu. Gak kaleng-kaleng. Bapak Ibu harus tahu ya, antara tahu, paham, ya, sama
melakukan dan hidup di dalam ketaatan itu dua hal yang beda loh Bapak Ibu. Ini sekarang saya memberitahu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu udah dikasih tahu tidak melakukan, itu beda. Bapak Ibu jelasin sama orang gini. Itu nggak ada artinya. Cuman tahu doang. Kalau ngomong tahu, saya banyak tahu gitu. Tapi itu nggak menjadikan saya siapa-siapa gitu loh. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga. Paling hebat ya, jago ya. Nggak. Ngapain juga gitu loh. Yang pintar-pintar banyak, yang sekolahnya tinggi banyak. Mau apa gitu. Memprihatinkan. Yang lebih parahnya kan ke gereja, entar datang, entar enggak. Itu payah tuh. Itu secara seremoni aja udah payah. Jangan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu membahayakan diri sendiri. Itu pekerjaan kuasa gelap tahu. Yang menggiring Bapak Ibu males, enggak fokus, enggak sungguh-sungguh. Itu berbahaya loh. Nih pertanyaannya begini sekarang Bapak Ibu. Ini penting ya, camkan baik-baik. Mengapa kita harus taat? Iya dong? Benar enggak? Mengapa kita harus taat? Ini penting loh. Jadi tahu gitu loh. Nanti setelah itu ada pertanyaan bagus loh dari Mary ya. Kok kalau kita udah taat terus mau apa? Karena pintar juga dia kasih pertanyaan. Sekarang kita masuk, mengapa kita harus taat? Yakobus 4 ayat 4. Nih, ketaatan yang pertama ya, ketaatan membuktikan kita di pihak Allah. Saya bacakan ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuh, kan ada tidak setia. Tadi dalam ketaatan ada unsur kata setia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setia, ya, Bapak Ibu memperhadapkan diri dengan Allah. Menjadi musuhnya. Pikirnya sendiri. Renungkan. Kalau Bapak Ibu mengerti ini, harusnya sungguh-sungguh. Takut loh Bapak Ibu. Jangankan musuhnya sang pencipta langit dan bumi. Lu musuhnya penguasa aja. Ya, entah presiden, entah gubernur atau siapa yang punya kuasa, itu kita dalam posisi berbahaya loh. Dia bisa utak-atik supaya kita masuk dan hidup dalam kesusahan loh. Bapak Ibu ngerti gak sih? Kan banyak orang disetting untuk celaka karena melawan penguasa. Bahaya loh Bapak Ibu loh. Bapak Ibu ngerti ya? Ngerti ya? Ini yang kedua. Ketaatan adalah bukti kita murid Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8. Oke. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi kalau Bapak Ibu tetap
di dalam Tuhan, bertekun, merenungkan firman. Bapak Ibu murid, boleh dibilang murid. Kalau enggak, jangan. Jangan. Bapak Ibu sedang melecehkan Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Penting loh ketaatan itu. Yang ketiga, hidup dengan penuh ketaatan bukti kita mengasihi Allah dan diri kita secara benar. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu harus mengerti ya. Kok urut-urutannya kok yang terakhir diri sendiri. Enggak usah bingung. Bapak Ibu harus tahu. Dan Jerry sudah sampaikan gitu. Bagaimana kita mengasihi diri kita. Kalau kita nggak bisa mengerti bagaimana mengasihi diri kita, itu ke orang juga los, ke Tuhan juga los, pasti ngawur. Ngawur loh Bapak Ibu. Contoh ya, waktu saya kecil ya, kan kalau malam minggu tuh papa suka tupok sama jiku saya sama temennya. Kita kan bertiga nih, kurang satu kan. Biasa kan mainnya berempat. Sini kurang satu sini. Lu kalau bergaul sama orang begitu, lama-lama ketularan. Ketularan loh. Makanya kita harus jaga loh. Penting nih. Kita mengasihi diri kita tuh kita jangan bergaul dengan orang-orang itu. Seperti Mazmur 1 ayat 1. Kita harus tahu gimana kita mengasihi. Yang pertama konteksnya kalau ini hari ini taat. Mazmur pasal 1 ayat 1 itu jelas. Bagaimana kita mesti mengasihi diri kita sendiri. Coba Sam, tunjukin Sam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari jalan berdiri sampai duduk, kan kita ngobrol enak, duduk lu, berdiri, duduk, ngobrol panjang, ngalor ngidul. Yang dibicarakan bukan kerajaan Allah, tapi orang, hujat sana, hujat sini, hasut sana, hasut sini. Pencemooh ini bukan orang yang suka, bukan begitu. Maksud teks ini, orang yang tidak mencintai kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu ada di lingkungan Bapak, lebih baik hindari. Percayalah. Itu membawa kematian buat Bapak Ibu. Jangan coba-coba. Kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan. Hindari. Lihat kan, berbahagialah orang, kita berbahagia loh. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mintalah orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memberi nasihat. Berdiri di jalan orang berdosa. Duduk dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, tinggalkan. Percayalah, demi keselamatan Bapak Ibu sendiri. Supaya apa? Ketaatan itu boleh nyata dalam hidup. Amin. Yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 3. Ketaatan itu
supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Nih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini janjinya. Kalau Bapak itu murid, Bapak itu berhak nih. Bapak Ibu semua, saya berhak punya hidup yang penuh pengharapan. Kalau enggak, jangan berpikir, ngimpi aja enggak usah. Mendingan udah enggak usah ke gereja. Kalau mau ke gereja sungguh-sungguh bayar. Bapak Ibu ngapain buang-buang waktu? Buang-buang tenaga, buang-buang uang. Kalau enggak serius. Ini pesan Tuhan ya. Di sini mempersiapkan Bapak Ibu menjadi mempelai Kristus. Di sini targetnya. Supaya waktu Tuhan datang, Bapak Ibu boleh dilihat suci kudus tak bercacat celah. Di sini. Ingat ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu gak diajarin berkat. Mau kaya, kalau mau kaya kerja keras, kerja cerdas, gak usah pusing-pusing. Lu bergaul dengan orang-orang yang di atas lu. Jangan yang di bawah lu. Orang goblok ditemenin, lu tambah goblok. Bapak Ibu cek, orang kaya gak bakalan bergaul sama orang susah. Pasti bikin susah. Pasti bikin susah. Ribetin, kayak kucing. Pernah lihat kucing? Pernah gak lihat kucing Bapak Ibu? Ngeliat itu kalau waduh ngeribetin. Di pasar banyak kucing di tempat saya. Enak loh. Ribut ngeong. Ada ya? Bahaya loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ya. Ketaatan itu membawa kita pada hidup yang penuh pengharapan. Kalau Bapak Ibu gak taat, Bapak Ibu membawa hidup jiwa Bapak Ibu kepada kehancuran. Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Bapak Ibu mesti ngerti ya. Ketaatan dalam kekristenan adalah proses membangun gaya hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu taat, itu membangun gaya hidup keserupaan dengan Tuhan Yesus. Yang tadi Filipi 2 ayat 8. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu tuh targetnya itu nanti jadi saksi. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Itu suke jiwanya, pikiran, perasaan yang jadi taruh. Kita menghambakan diri di bawah Tuhan Yesus. Bahwa iblis bersalah. Itu Wahyu pasal 12. Gak usah dibuka Sam. Kebanyakan ayat pusing orang. Jadi gaya hidup, membangun gaya hidup. Halo? Membangun gaya hidup, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Itu apa? Kodrat ilahi. Itu kodrat ilahi. Kita kan udah rusak. Roma 3 ayat 23. Manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah kita ini mau dibawa nih. Kalau kita taat dan sampai titik seperti Tuhan Yesus, kita berhak memiliki kemuliaan itu. Kodrat itu apa sih kodrat ilahi? Apa itu?
Kekudusan Bapak Ibu. Kekudusan. Coba 1 Petrus 1 ayat 16. Tadi Pak Lukas juga ada singgung ayat 14. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau Bapak Ibu anak Allah, Allah itu kudus. Sepatutnya, selayaknya kita harus kudus. Gak ada, gak boleh kurang. A1 gak bisa sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Matius 5 ayat 48. Ini kekudusan. Jadi Bapak Ibu disetting, dipulihkan. Kematian Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Bapak Ibu itu dikembalikan kepada gambar dan rupanya. Catatannya harus taat. Dalam segala hal taat. Mau dijawab ke doanya, enggak mau dijawab ke, terserah Tuhan. Enaknya aja, suka-sukanya Tuhan aja. Ketaatan itu kan Tuhan kan bekerja, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Karena kita mengasihi, kita akan diproses. Kesulitan-kesulitan kehidupan, mau sakit penyakit, usaha menurun, apa aja, anak, macam-macam bentuknya. Dan biasanya Tuhan bekerja sesuai dengan karakter kita. Kelemahan-kelemahan kita, itu Tuhan pasti pakai di situ. Kedagingan-kedagingan kita, itu pasti. Itu pasti, saya perhatikan loh renungan. Oh gua tuh payahnya di sini. Itu Tuhan pasti sikat habis. Belum benar, hajar lagi. Belum benar, ajar lagi. Sampai lu habis. Nggak bisa mengampuni, dikirimin lagi. Dikirimin lagi sampai lu benar-benar punya pengampunan yang seperti Tuhan. Itu cara kerja Tuhan. Dan bentuknya biasanya karena karakter kita. Coba Bapak Ibu, mulai hari pelajari, lihat. Nih, sekarang ya, bagaimana kita harus menggenapi itu semua. Supaya itu bisa terlaksana, ketaatan itu. Memiliki visi. Memiliki visi. Sama-sama memiliki visi. Visi yang jelas. Dan kita menghidupinya. Seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Yohanes 4 ayat 34. Visi itu penting loh Bapak Ibu. Dan gereja kita punya visi. Itu yang menuntun setiap langkah hidup kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu misinya Tuhan Yesus. Dia terus fokus di situ. Dia nggak lari. Makanya dia nggak fail, nggak gagal. Dia menghidupi visi. Nah Bapak Ibu juga harus gitu. Setiap kita harus ini. Makanan kita melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Dan menyelesaikan pekerjaan. Apa itu? Membangun kekudusan, kemuliaan. Supaya darah Yesus yang tercurah itu tidak menjadi sia-sia. Bangun. Itu pribadi ya, tapi ada visi, jadi visi ada dua yang saya pelajari. Visi secara khusus buat kita semua nih, ada yang bersifat kolektif. Dan Tuhan, kalau saya ada hari ini, sampai hari ini di GPK, itu karena visi, Tuhan beri. Dan itu yang menuntun saya, dan saya jalan situ. Terserah orang mau bilang gue kaku, bodo amat. Tapi gue jalan.
Gue percaya sekali waktu lu pasti ngerti. Boleh tanya sama Jerry. Ke situ. Lu mau nggak? Kalau mau jalan sama-sama. Kalau enggak bubar. Kalau mau ini jalan. Kalau enggak usah. Gue mau serius. Dan gue belajar bayar harganya. Kalau cuman uang, waktu, yang paling berat kan ini perasaan. Kenapa? Itu kan ada pikiran perasaan itu kan yang melahirkan kehendak. Kita mau begini tapi visi bilang enggak. Itu enggak enak loh. Terus kita kan berinteraksi sama teman-teman. Terutama teman pelayanan. Kan karakter beda-beda kan matchinginnya itu kan susah. Pentingnya tuh. Tapi kita bisa belajar nanti. Penting. Kalau di PL itu ada Yusuf. Dia juga punya misi. Kan dia dikasih mimpi. Ya kan? Nanti lu orang itu nyembah gue loh. Tunduk sama gue loh. Yusuf tuh. Kejadian 37. Itu. Sama. Ini Yusuf ini kan kalau dalam teologi itu tipologi, gambaran dari Tuhan Yesus. Sampai bencana kelaparan, saudara-saudaranya datang ke Mesir, Yusuf gak menghakimi, dia ngomong gini, lu merancangkan yang jahat, tapi gue tahu, gue ada sampai hari ini. Itu karena memang Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Lihat, visi itu penting loh, punya kekuatan. Yusuf tak bercacat celah loh dalam perjalanan hidupnya. Ya kan? Mau diajak selingkuh pun dia gak mau loh. Karena dia punya visi yang kuat. Dia bayar harganya. Meskipun harus masuk penjara. Seperti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu harus punya visi yang kuat. Dan berani bayar harga. Amin. Yang kedua, fokus sama pada misi ini. Fokusnya sama visi kita. Kolose 3 ayat 2. Ini mau yang terakhir. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan itu. Jangan entar makan apa, entar gimana, entar gitu. Percayalah Bapak Ibu, pusing. Kesusahan sehari, cukup sehari. Fokus sama visi. Kalau kita fokus membangun kekudusan, kesucian hidup, fokus di sana. Nanti Bapak Ibu dikasih visi apa sama Tuhan untuk gereja ini, untuk rumah tangga, untuk komunitas Bapak Ibu. Apa? Pasti. Pasti. Kalau orang yang sungguh-sungguh pasti kasih Tuhan tanggung jawab. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin pasti Bapak kasih tanggung jawab. Yang ketiga nih, yang terakhir. Fokus hidup dipimpin oleh Roh. Ini penting. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan dipimpin oleh daging, binasa. Jangan lihat dunia dan segala keindahannya lenyap. Pasti lenyap. Orang yang bertahan dengan firman-Nya tinggal tetap. Amin. Amin. Paham ya Bapak Ibu ya?
FICC harus ada di dalam hidup kita. Apapun harganya, bayar. Apapun harganya, bayar. Meskipun kita harus mengeluarkan air mata, perasaan yang sakit, enggak dihormati, enggak dilihat, enggak dihargai. Enggak usah pusing. Kan kita melayani. Kita itu melayani loh. Ya kan? Jadi waktu kita jadi pelayan, itu enggak usah cari nilai diri. Melayani itu memberi diri, bukan melayani. Melayani itu memberi hidup, bukan mencari kehidupan. Awas, jangan salah. Melayani itu berkorban. Melayani itu berkorban. Jangan menimbulkan korban. Jelas ya? Amin. Yuk, saya undang. Kita tundukkan kepala. Pemusik. Kita mau naikkan sebuah pujian. Bantu Om. Kita naikkan bagaikan bencana. Haleluya. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Mari kita puji sama-sama Bapak Ibu. Jadikan pujian ini kerinduan hatimu, gairah hidupmu yang tertinggi. Haleluya. Pakailah sesuai rencana. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan bagaikan bencana. Ungkapkan dengan perasaan. Haleluya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akalmu, naikkan itu. Oh Bapa, dalam nama Tuhan, ini kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, baharui hidup kami, supaya kami boleh hidup dalam ketaatan-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Iya Rama Sangkana Mahor kaya Ramata Sinemadi. Ikan osongko ya maraya mata. Haleluya. Engkau dahsyat. Katakan ku mau seperti, ku mau seperti-Mu Yesus. Ya haleluya Yesus. Disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, ku mau seperti-Mu.
kami Tuhan. Kehadirat-Mu ya Bapa. Haleluya, Bapa yang bertata di terang yang tak terhampiri. Kami mau hidup suci kudus tak berdada gelap di hadapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya aku mau seperti itu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan lewat setiap kami. Haleluya Bapa. Jangan kami pulang Tuhan dengan sia-sia. Haleluya. Beri kami kekuatan baru. Haleluya. Ya Rama Sanggana Moko ya Radese Kena Moko ya Marama. Haleluya Bapa. Saya mohon Ibu Gembala untuk datang. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjadi serupa dan semakin serupa dan semakin serupa seperti Engkau ya Allahku. Sekalipun lewat proses demi proses yang Engkau izinkan atas setiap kehidupan kami. Membentuk kami, membawa kami kepada ketaatan dan ketaatan dan ketaatan. Melebur segala keakuan kami, melebur segala kesalahan kami, melebur akan kepentingan diri sendiri untuk terus belajar taat dan taat dan taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan, apabila selama ini kami tidak taat. Ampuni Tuhan kalau selama ini Engkau masih menilai kami kurang taat. Bahkan setengah taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar taat sepenuhnya Tuhan. Sekalipun proses yang harus kami lewati sangat berat. Sekalipun proses demi proses yang kami lewati Tuhan. Kami hanya mohon kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Karena waktu yang sudah tinggal sedikit ini Tuhan, membentuk kami, mempersiapkan kami untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Tatkala Engkau datang mendapati kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat suara-Mu malam hari ini untuk kami. Yang membangunkan setiap kami untuk tidak terlena terus Tuhan untuk kesalahan-kesalahan demi kesalahan. Kami mau kembali kepada ketaatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyuarakan suara-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, baik di dalam keadaan sehari-hari, baik dalam keluarga, baik sebagai hamba-Mu. Untuk terus Kau ungkapkan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ketaatan adalah kunci untuk membuka rahasia Tuhan. Ketaatan adalah kunci satu-satunya untuk kami menerima janji-janji Tuhan. Kunci satu-satunya untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih, patahkan, hancurkan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun juga yang hendak menyeret kami tidak taat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dadamu. Bapa, ini kami Tuhan. Sebutkan nama-Mu. Kami mau taat Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan, kami tidak mau di neraka. Kami mau taat bersama dengan Engkau. Kami bawa Tuhan, sebutkan nama siapa yang ditaruh dalam hati-Mu. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak, mantu, cucu. Mungkin itu kaum keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta kepadamu ya Allahku. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan nama-nama yang disebutkan.
untuk menjadi taat di dalam Engkau dan tarik mereka kembali Tuhan. Untuk kembali kepada kebenaran-kebenaran akan firman-Mu. Selamatkan mereka Tuhan. Dan ajar kami untuk lebih taat, setia melakukan firman-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih buat kesempatan. Kami bersyukur buat terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Buat telinga-telinga rohani kami yang Kau didik untuk belajar taat Tuhan. Yang menyelamatkan kami. Kami tahu kalau kami tidak taat menjerumuskan diri sendiri. Tapi hari demi hari, biarlah terngiang-ngiang Roh Kudus untuk hidup taat. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau berkati kami satu persatu ya Allahku. Biarlah sore hari ini boleh menjadi sore turning point kami Tuhan. Titik pemulihan kami. Untuk kami sungguh-sungguh mau taat. Dan berkat-Mu turun atas setiap orang-orang yang mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Paulus Joko yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu diberkati. Dan biar kiranya kita boleh ditambahkan ilmu-ilmu baru juga ya. Oke, saya mau menambahkan pengumuman bahwa bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis, jangan lupa segera mendaftarkan diri karena sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita mau masuk di bulan kemerdekaan. Tanggal 17 nanti akan ada baptisan air di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, yang mau ikut sakramen baptisan air dipersilakan mendaftar dan jika membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim sekretariat. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, persembahan dijalankan 2 kali dan kepada pelayan kami persilahkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah
Terima kasih untuk persembahan yang Ibu Bapak berikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang ke depan untuk Ibu Maria berdoa syafaat bagi kita semua dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian pada sabda-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang mampukan kami, yang menerjemahkan isi firman-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari Kau sudah sertai kami, sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami boleh ada Tuhan. Biarlah kami mengucapkan syukur, kami mau naikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, terus kami boleh hidup dalam ketaatan ya Bapa. Kami mau taat Tuhan bukan karena kami takut atau bukan kami hanya supaya dilihat oleh manusia Tuhan, tapi kami taat Tuhan karena kami sudah merasakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus boleh hidup dalam ketaatan Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang pimpin kami ya Bapa, sehingga kami boleh melangkah terus menuju ketaatan itu Tuhan. Dan kami boleh serupa dan segambar dengan Allah ya Bapa. Kami tahu Tuhan secara manusia kami tidak mampu, tapi kami tahu ada Allah Roh Kudus yang mampukan kami, yang senantiasa pimpin kami, yang senantiasa membimbing kami ya Bapa, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Makasih Tuhan, sore hari ini kami bawa setiap jemaat-Mu yang ada di GP Keluarga Allah ini Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua Tuhan. Biarlah kami terus ada dalam hadirat-Mu, biarlah kami terus ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit maupun orang-orang yang berniat jahat ya Bapa. Tapi kami terus senantiasa ada dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah kesehatan kekuatan dari Allah terus Kau berikan kepada Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Ibu Gembala kami boleh sehat dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan, karena Tuhan yang mengasihi Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Kau beri kesabaran hati Tuhan dalam beliau membimbing kami domba-domba-Mu yang ada di tempat ini. Kalau Kau sudah pilih Ibu Gembala kami memimpin kami, biarlah kami percaya Tuhan ada satu rencana-Mu yang indah yang Kau nyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, apa menjadi pergumulan Ibu Gembala serta keluarga besar Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang tolong, Engkau yang buka jalan. Penghiburan senantiasa Kau berikan kepada Ibu Gembala Tuhan untuk menjalani hidup hari-hari ke depan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami semuanya hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Apa menjadi pergumulan jemaat yang di tempat ini Tuhan, apa menjadi permasalahan kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan, Engkau sudah sediakan, Engkau sudah cukupkan. Makasih Bapa, kami juga bawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kalau di Oktober akan diadakan pelantikan presiden yang baru Tuhan, biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Engkau terus yang pimpin Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, orang yang akan mengacau ataupun memecah belah bangsa ini Tuhan. Tapi biarlah Kau jamah hati mereka, lembutkan hati mereka Tuhan, sehingga bangsa ini boleh bersatu Tuhan. Siapapun kelak yang dipimpin Tuhan, yang menjadi pemimpin kami di bangsa ini, kami percaya itu adalah pilihan-Mu Tuhan, dan itu yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga serahkan perekonomian kami ke dalam tangan-Mu, biarlah perekonomian kami boleh stabil Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang memiliki langit dan bumi serta isinya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah sediakan itu untuk setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berseru kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di atas Tuhan. Kau juga pakai anak-anak kecil ini Tuhan, dari sejak dini diperkenalkan dengan Engkau sehingga kelak mereka mempunyai karakter ilahi Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang ada di atas Tuhan berkati, pakai mereka Tuhan dengan sabar hati untuk membimbing anak-anak kami yang masih kecil ya Bapa. Makasih Tuhan, kami juga serahkan pemuda remaja kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah mereka yang menjadi pilar-pilar gereja Tuhan yang akan menggantikan orang-orang yang kelak akan sudah tua Tuhan,
tapi mereka boleh terus melayani Engkau Tuhan dengan semangat, dengan cinta kasihnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini, kami serahkan kepada Engkau, biar Engkau saja yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami pulang kami mau nerima berkat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Engkaulah Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati GPA Keluarga Allah. We are family. God bless you.